Baik, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin ya, minal aidin wal faizin. Buat semuanya ya, saya banyak kekurangan, kekhilafan ya di momen Lebaran ya Idul Fitri ini kita saling memaafkan ya. Oke, karena hari ini atau pekan ini sudah masuk ke pekan UTS ya, ujian tengah semester. Kebetulan juga di jam ini juga hari Selasa gitu ya. Untuk soal UTS analisa struktur, saya sampaikan ya untuk model soalnya. Ini nanti akan saya upload di Microsoft Teams ya. Tadi sudah saya buatkan untuk assignment-nya di masing-masing kelas. Cuma belum saya lampirkan ya, belum di-attach untuk soal ini gitu ya. Oke, untuk share screen sudah terlihat ya teman-teman ya. Sudah, Pak. Tampilan dari Microsoft Word saya sudah terlihat ya. Oke, ini saya coba untuk sampaikan ya. Nanti kalau ada yang eh, kurang jelas misalnya, boleh ditanyakan langsung di sini. Kemudian nanti kalau sudah fix ini saya akan upload ya atau lampirkan di assignment nanti ya. Oke, jadi untuk ujian tengah semester analisa struktur ya, ini soal ini ya, ini berlaku untuk kelas jalan jembatan dan juga bangunan gedung, tetapi nanti silahkan menyesuaikan atau memilih ya salah satu sesuai dengan kelasnya masing-masing. Oke, jadi sebagai seorang engineer muda yang kompeten, ya, saudara diminta untuk merencanakan dan menganalisis struktur suatu konstruksi bangunan dengan rincian sebagai berikut ya. Oke, jadi untuk kelas konstruksi jalan dan jembatan berarti yang atas ya, jadi struktur rangka batang atau truss dapat berupa rangka jembatan atau atap ya. Nah, untuk yang kelas jalan jembatan berarti soalnya ini ya. Untuk yang kelas bangunan gedung ya, konstruksi bangunan gedung berarti struktur portal bangunan. Ya, jadi jangan sampai ketukar-tukar ya, yang kelas gedung malah membuat rangka batang atau yang kelas jalan jembatan malah membuat portal bangunan ya. Jadi sesuai dengan kelasnya ya. Seperti itu ya. Kemudian ketentuan umumnya yang pertama, struktur dapat berupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Ya, silakan disesuaikan ya dengan keinginannya masing-masing. Jadi soal di sini pada dasarnya teman-teman membuat soal sendiri ya gitu. Disesuaikan dengan pertama kemampuannya, kedua keinginannya, ketiga harapan nilainya gitu kan ya. Jadi kalau merasa ingin tertantang dengan pekerjaan yang lebih rumit ya, tentu itu lebih baik ya. Cuma memang akan lebih susah mengerjakannya gitu kan ya. Dan itu juga nanti akan berdampak pada nilai yang lebih maksimal juga atau lebih tinggi gitu kan ya. Jadi disesuaikan silakan teman-teman. Kemudian beban material tidak diperhitungkan ya, artinya self weight multiplier-nya sama dengan 0 ya. Ini pernah kita bahas. Kemudian tidak perlu teman-teman untuk mendefinisikan materialnya ya. Jadi material beton dan sebagainya tidak perlu. Jadi untuk beban matinya sama dengan 0 di sini ya. Kemudian beban yang bekerja minimal ada 2 jenis atau terdiri dari 2 jenis ya. Misalnya beban terpusat dan beban merata trapesium, misal ya. Jadi beban pada strukturnya, misal di rangka ya atau di portalnya, ini teman-teman assign sendiri ya sesuai dengan keinginannya. Nah, artinya apa? Ketika membuat soal sendiri ya, tentunya pasti beda dong gitu kan ya antar mahasiswa gitu tipe soalnya. Ya, mungkin sama portal gitu ya. Portal 5 lantai, satunya portal 6 lantai sama gitu ya. Tentunya bebannya beda gitu kan ya. Sama juga ketika di rangka batang ya, pasti harusnya tiap mahasiswa berbeda-beda ya kan. Jadi semakin beda dengan mahasiswa yang lain tentunya eh, semakin bagus gitu ya. Entah itu pengerjaannya, entah itu juga nilainya nantinya ya. Oke, kemudian di sini berarti ada beban terpusat. Nah, beban terpusat pernah kita coba ya,
Jadi bisa menggunakan sudut ya, X dan Y, atau beban terpusat ke arah bawah biasa atau ke arah samping, ya silahkan. Kemudian beban merata bisa dalam bentuk segi 4 ya, bisa bentuk trapesium, bisa bentuk segitiga, silahkan disesuaikan sendiri ya. Semakin kompleks, semakin rumit, semakin bagus ya. Meskipun semakin susah mengerjakannya ya. Jadi seperti itu. Kemudian eh, ini poinnya ya, semakin kompleks struktur bangunan semakin baik ya, karena akan berdampak pada penilaian. Jadi semakin teman-teman mengimprovisasi ya, untuk soal yang dibuat itu akan semakin mempengaruhi penilaian yang semakin baik atau semakin maksimal gitu kan ya. Seperti itu. Kemudian metode pengerjaan. Pertama ya, tampilkan langkah-langkah pengerjaan di SAP 2000 secara sistematis ya, meliputi ini minimal yang teman-teman tampilkan di laporannya atau di pekerjaannya nanti ya. Soal yang saudara buat ya. Jadi soal yang dibuat boleh di eh, gambar dulu misalnya di AutoCAD ya, atau di eh, media yang lain gitu kan ya. Atau tulis tangan yang rapi juga boleh ya. Yang penting bisa terbaca dengan baik ya. Atau juga di PowerPoint itu mau dibuat soal di situ juga boleh ya. Kemudian pemodelan di SAP 2000 ya. Jadi langkah-langkah pengerjaan seperti apa? Berarti kan teman-teman harus set dulu untuk satuannya. Seperti yang pernah kita lakukan ketika di perkuliahan ya. Kemudian langkah-langkahnya ya, dan seterusnya. Kemudian pembebanan ya, dan terakhir output. Nah, pembebanan ini tadi berarti meliputi beban, tadi ada beban minimal ya, ada dua jenis beban, beban terpusat dan merata ya. Meratanya boleh yang lain ya. Teman-teman mau pakai beban gempa, beban angin, boleh juga ya. Kemudian yang keempat adalah output ya. Outputnya berarti ada reaksi tumpuan, ya kan? Kemudian ada bidang gaya dalam ya, bidang normal, geser, momen itu kan ya, kemudian ditampilkan ya. Oke, kemudian karena ini tampilan SAP 2000 ya, jadi kalau bisa ya ini saya tambahkan background-nya ya, background di SAP-nya ini warna putih ya. Oke, kalau biasanya di perkuliahan, kalau kita tidak set di awal itu warna hitam ya. Nah, ini kalau di screenshot atau di capture gitu ya untuk tampilan layarnya, ini kurang menarik ya, karena akan terlihat gambarnya itu jadi hitam kebanyakan ya. Nah, ini diusahakan background SAP 2000-nya warna putih ya, sehingga eh, lebih nyaman ya untuk dibaca ya, atau diteliti gitu ya. Oke, nah hasil pekerjaan ya, untuk langkah-langkahnya, kemudian step-stepnya, ini diketik dengan rapi dan struktur ya, terstruktur ya untuk pekerjaan di SAP 2000. Oke, jadi eh, karena teman-teman sudah mendapatkan atau melewati mata kuliah bahasa Indonesia ya, atau metode penelitian itu ya. Nah, metode-metode itu perlu diterapkan di proses pengerjaan UTS ini ya. Jadi dibuat secara rapi, kemudian kalau dibuat di laporan Microsoft Word gitu ya, berarti fontnya harus standar ya, kemudian marginnya yang baik gitu kan ya, sehingga bagi orang lain yang membacanya, dalam hal ini berarti saya yang mengoreksinya, ini lebih enak gitu ya untuk diteliti ya. Oke, kemudian ini eh, ini saya kasih tanda bintang ya. Ini artinya eh, apa bahasanya ya? Sunnah ya. Artinya boleh dikerjakan mendapatkan nilai tambahan nilai atau tidak gitu ya. Tapi nilainya standar-standar saja. Yaitu validasi pekerjaan dengan perhitungan manual ya. Jadi misalnya teman-teman membuat portal tadi 4 lantai gitu kan ya. Kemudian mau dicek ya hasilnya ya, terutama reaksi tumpuannya. Apakah dari SAP 2000 dengan perhitungan manual ini sama atau tidak gitu kan ya. Nah, ini teman-teman silakan memvalidasi pekerjaan dengan perhitungan manual. Yang dirangka juga sama boleh ya. Ini berarti pakai metode-metode yang pernah dibuat di
mekanika rekayasa sebelumnya ya. Ini saya kasih tanda bintang ya, artinya ini tidak wajib ya, tapi bisa mempengaruhi maksimal nilai. Jadi boleh ketik atau tulis tangan di sini ya. Oke, kemudian ya, yang terakhir, yang tidak kalah penting dari semuanya ya, ini adalah kumpulkan hasil pekerjaan teman-teman dalam bentuk file .pdf ya. Jadi meskipun teman-teman mengerjakan di SAP 2000 ya, mungkin di Microsoft Point ya, atau tulis tangan yang difoto gitu kan ya, harap semuanya itu dijadikan satu, kemudian file yang di-submit ya, itu dalam bentuk PDF, ya kan. Karena PDF ini artinya adalah eee, hasil final ya dari pekerjaan teman-teman yang memang bagi pembaca atau orang lain itu, eee, lebih mudah untuk dibacanya. Artinya kalau di-submit di, MS Teams ya, itu biasanya kalau kita pakai Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint itu biasa, struktur penulisannya atau laporannya bisa berantakan. Tapi kalau di PDF ya, dia, eee, sama ya, yang teman-teman upload, submit dengan yang saya buka di sini ya, itu hasilnya sama ya, bentuknya sama, strukturnya sama. Jadi, ini yang tidak kalah penting ya, terkait dengan file dalam bentuk .pdf ini ya. Ini saya kasih tebal gini ya. Nah, kemudian, masa pengerjaannya ya, karena, tidak simpel gitu kan ya. Artinya kalau UTS di kelas berarti kan ada soal kemudian dikerjakan dan dikumpulkan dalam waktu, 2 jam misal gitu ya. Nah ini saya, berikan waktu yang sangat longgar ya, artinya proses pengerjaannya 7 kali 24 jam ya. Jadi total ada 7 hari atau 1 pekan ya untuk batas maksimal pengumpulannya. Artinya boleh dikumpulkan hari ini, besok, ya, atau sampai pekan depan, artinya hari Selasa saya set jam 12 di sini ya. Itu tidak memengaruhi, eee, nilai fluktuatifnya ya, artinya yang lebih cepat mengumpulkan atau yang nanti di hari Selasa pekan depan itu sama ya. Nah, kecuali ya mengumpulkan lebih dari waktu itu. Nah, di sistem Microsoft Teams ya, artinya yang telat mengumpulkan 1 menit pun atau 1 detik pun itu akan ter-record ya, artinya akan berpengaruh pada proses penilaian ya. Sehingga mohon kedisiplinannya untuk mengumpulkan ya sesuai waktu yang sudah ditentukan. 1 pekan ya, 7 kali 24 jam, waktu yang, sangat longgar sekali ya, sehingga, eee, saya sendiri ya, ini buat semuanya ya, kita tidak mentolerir ya, keterlambatan ya dengan alasan apapun ya. Karena misal tidak ada internet ya, kemudian tidak punya software SAP 2000 ya, ini juga waktunya cukup panjang ya, artinya bisa, teman-teman pakai WiFi di mana pun gitu ya, atau pinjam laptop teman siapapun ya, dan pengerjaannya kan tidak di kelas ya, artinya teman-teman bisa belajar, eee, dengan siapapun atau dengan kondisi apapun ya. Oke, itu terkait dengan, soal UTS ya, analisa struktur. Saya pikir sudah disampaikan semua untuk ketentuan umumnya, kemudian metode pengerjaannya, dan cara mengumpulkannya ya. Nah, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan soal yang sudah disampaikan tadi ya. Silakan.
Oke, silakan. Rosiana. Izin bertanya, Pak. Berarti Ya. dimensi ukuran panjang, tebal, dan lain-lain kita nentuin sendiri, Pak? Iya, betul. Ditentukan sendiri. Oke, Pak. Baik. Terima kasih. Oke. Oke, ada lagi? Silakan. Nisrina. Pak, izin bertanya, berarti untuk file AutoCAD atau SAP-nya itu perlu dikumpulin atau cuma dipaparin di PPT terus jadiin PDF ya, Pak? Oke. Semuanya dimasukkan ke PDF-nya ya. Jadi yang disubmit ya, itu hanya laporan di PDF-nya saja. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, ada lagi? Tadi ada satu lagi kayaknya. Ya Allah. Gimana, Cecilia? Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah bisa dipahami semua ya terkait dengan soalnya? Oke, mungkin sejauh ini bisa dipahami ya untuk soal ini. Kemudian ini akan saya lampirkan ya di assignment UTS ya masing-masing kelas, nanti bisa di-download di situ ya. Kemudian soalnya bisa dijadikan panduan ya untuk mengerjakan UTS ini ya. Oke, saya kira cukup ya teman-teman ya. Nanti sambil berjalan proses pengerjaan ya, ketika ada yang ingin ditanyakan ya, terutama proses pengerjaannya ya, bukan bagaimana cara mengerjakannya gitu kan ya. Itu silakan boleh disampaikan ya. Oke, untuk waktu maksimal ya, berarti pekan depan ya, untuk dikumpulkannya ya. Oke, saya kira cukup ya. Teman-teman bisa lanjut aktivitas yang lain atau belajar untuk mata kuliah yang lain ya, karena tentunya UTS-nya tidak cuma analisa struktur saja kan, banyak mata kuliah yang lainnya. Semoga lancar semua ya, hasilnya maksimal semua. Kemudian indeks prestasi di semester ini juga baik-baik semua, bagus semua gitu kan ya. Dan bisa membahagiakan orang tua ya, saudara, dan tentunya diri sendiri ya. Saya kira itu teman-teman semua ya. Terima kasih banyak. Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi berarti pasca UTS ya. Oke, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak.